Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Agis Nidaullah. Di sini di part 3 ini kita akan membuat beberapa data master, beberapa menu CRUD untuk memprovide data master. Yang pertama itu yang harus teman-teman perlukan itu, bentar ini, show models and migration. Oke. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan di sini. Pertama, teman-teman harus membuat komponen bernama layout untuk mengikuti tutorial ini. Jadi ada dua file yang harus teman-teman provide atau buat dulu. Yang pertama itu ada layouts, file app.php. Nah, di sini isinya itu adalah layout dari template yang ingin teman-teman buat. Jadi di sini saya sudah buat sementara, teman-teman jangan ngikutin, tapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama itu di salah satu komponen yang akan kalian isi konten itu harus ada render section. Render section ini buat apa? Nah, render section ini contohnya kita mau buat sebuah halaman gitu ya. Contoh ini dashboardnya ini nih. Ini dashboard yang saya punya. Nah, di sini cuma ada welcome administrator. Nah, tapi daripada kita ngebuat filenya satu persatu, untuk per halaman itu ada file ini lagi, file dashboard lagi, kita buat layoutnya. Jadi biar si sidebar ini yang ada di kiri itu bisa kepake secara berulang-ulang. Oke? Nah, di sini itu saya udah buat dan teman-teman bisa lihat gampangnya untuk memakai si layout ini. Teman-teman hanya nge-extend dari layouts app. Nah, gimana sih misal layouts app ini nggak ada? Hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi makanya dibuat layout. Sebenarnya terserah sih mau teman-teman buat layout atau enggak, tapi saya lebih prefer buat bikin layout. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan menu data master. Di sini kita pakai aja yang ini, copy paste. Oh, bukan, sorry. Ada di menu title yang ada di sini sampai sini. Oke. Yang pasti ini itu akan berbeda di setiap project atau template yang teman-teman pakai. Jadi teman-teman tolong reference ke dokumentasi dari template yang teman-teman pakai. Oke. Di sini saya akan pakai data master. Kasih margin top 4. Setelah itu saya akan pakai master dosen. Oke, master dosen. Kita lihat dulu di Chrome-nya. Apakah ada? Ya, ada di sini. Nah, untuk icons-nya saya ambil dari hero icons. Dosen itu kita ambil college atau academic cap, apa ini. Sementara untuk data masternya, oke, kita rapihin dulu di sininya. Dibenerin juga kelasnya. Dan boom, jadi. Oke. Itu data master. Untuk yang pertama master dosen. Tapi itu hanya view-nya doang. Jadi semisal kita klik nggak ada. Oke. Nah, solusinya kita harus mendaftarkan controller di web kita. PHP Spark Make Controller. Ada beberapa opsi di sini. Help make controller. Ada beberapa opsi dan saya mau pakai yang RESTful. Jadi RESTful ini sebagai barebone biar kita udah disediain metode CRUD yang ingin kita pakai. So, make controller master dosen controller RESTful. Oke, itu udah ke generate. Selanjutnya kita buka routes.php yang ada di app config.
Nah, ini teman-teman saya yakin udah kebiasa banget melihat ini. Setelah itu, teman-teman register rutenya menggunakan RESTful atau apa ya, saya lupa di sini, presenter kalau nggak salah. Nah, di sini kita definisiin dulu itunya, rutenya yang ini tadi, master_dosen dengan beberapa parameter. Yang pertama itu ada web save. Jadi web save ini gunanya adalah biar ini bisa dipakai ke web. Jadi ada beberapa metode untuk HTTP yang nggak bisa dipakai di browser. Contohnya itu metode put, metode destroy atau delete, sama metode patch. Nah, itu nggak ada tuh di HTTP. Jadi kita pakai keseluruhannya ini, kita akan pakai post. Oke. Web save true. Nah, kedua ini ada presenter. Nah, itu diganti controller, dan kita definisikan controller apa yang ingin kita pakai. Contohnya di sini ada master dosen controller. Nah, di situ kita udah bikin itunya, tinggal tambahin. Kita lihat dulu di sini apakah ada. Oke, ternyata nggak ada juga. Jadi gimana solusinya? Kita lihat dulu di kodenya. Nah, di sini saya pakai prefix dashboard. Jadi seluruh aplikasi yang ada di menu dashboard itu semuanya harus dipakai prefix dashboard. So, untuk ngefixnya gampang banget, tinggal dikasih dashboard/master dosen. Seharusnya udah jadi. Ting. Nah, nggak ada error, tapi nggak ada view-nya. Nah, untuk yang index ini kita lihat controllernya deh, biar nggak bingung. Master dosen controller. Nah, itu ada secara otomatis. Semisal teman-teman pakai option RESTful tadi waktu pembuatan controller tadi, yang ini ada RESTful ini. Nah, nanti teman-teman bakal disediain secara langsung sama code igniter ini. Ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode index, kedua show, ada new, create, edit, update, sama delete. Nah, nanti teman-teman spesifikasikan sendiri. Untuk yang ini, yang function index, saya bakal return view dashboard master dosen index untuk sementara. Nah, begitu juga untuk semua ini ya, untuk semua datanya. Kayaknya show saya nggak pakai, paling new. Terus create, terus edit, update. Update, create sama update nggak butuh ini, nggak butuh view, sama delete. Oke. Sepertinya itu aja yang dibutuhin buat ini sih, buat view. Sisanya bakal kita pakai logika. Oke. Nah, untuk resource controller ini teman-teman harus spesifikasi modelnya. Gimana? Di yang paling atas itu, di sebelumnya, setelah kurung kurawal, teman-teman kasih protected model name. Itu nama dari model yang teman-teman mau pakai. Contoh di sini saya pakai dosen class. Nah, ini nanti saya akan pakai model yang ada di dosen class buat controller ini. Nanti untuk teknisnya kita lihat. Oke. Kita refresh. Nah, ups, ternyata env-nya belum saya ganti ke development, ini masih production. Oke, nah jadi errornya kelihatan. Di sini constant filter sanitize string is deprecated. Maksudnya apa? Ini compatibility sama versi PHP. Jadi teman-teman semisal pakai XMPP sih kayaknya nggak akan masalah, tapi buat saya yang pakai valid ini akan bermasalah banget. Sebentar saya fix dulu ininya. Nanti saya akan kembali lagi setelah validnya ke fix. Baik teman-teman, mohon maaf saya ada sedikit kendala di validnya, di hosting lokalnya. Nah, perhatiin untuk sekedar catatan untuk teman-teman, PHP untuk CI4 ini nggak support PHP 8.1. Jadi ya bakal ada sedikit error di PHP 8.1. Jadi teman-teman saya sarankan pakai PHP 8.0. Oke.
cuma masalah sepele tapi agak bermasalah juga. Nah, di sini saya udah buat itunya, udah fix dan errornya berbeda. Nah, di sini kita lihat file ini nggak ditemukan nih, yang master dosen index PHP tidak ditemukan. Jadi caranya kita bikin file itunya, folder sama filenya, master dosen, folder master dosen sama file index.php. Nah, saya copy paste dari dashboard saja. Saya mau pakai gini aja, flex item center justify booking. Oke, di sini pakai btn primary. Base URL dashboard master dosen sama new. Oke, terus di sini kita itu tambah master dosen. Kita lihat, nah udah ada nih, cuma view-nya nggak sesuai yang saya inginkan. Nah ini baru bener. Oke, item center. Nah ini ada masalah di sini, di marginnya doang kok, santai. Nah di sini saya udah bikin view untuk master dosennya. Sorry, ada alarm. Nah, setelah itu kita bikin form untuk pendaftaran dosennya. Bukan pendaftaran dosen tapi lebih ke pembuatan gimana sih pembuatan dosennya itu. Oke. Setelah itu, nah di sini juga nggak ada lagi filenya buat ngebikin dosennya. Setelah ini mungkin saya akan mencontohkan satu ini aja, satu model saja, yaitu master dosennya saja. Nanti teman-teman buat sendiri data master yang lainnya. Oke, semoga teman-teman bisa dan saya yakin teman-teman juga bakal bisa kok. Oke, di sini tambah dosen, ini kembali. Oke, nggak pakai primary tapi langsung aja ke btn outline kalau nggak salah ada. Yep. Oke, cukup. Kembali. Oke. Nah, setelah itu kita akan bikin formnya di sini. Kita pakai card base 100. Cukup gini. Card body sama kayak ini, paling kita akan pakai border. Nah, cocok. Terus kita spesifikasikan formnya. Base URL dashboard master dosen ke create. Nah, buat teman-teman yang bingung ini apa, kok dari satu controller kita udah definisiin itunya secara otomatis sama CI itu. Setelah teman-teman bikin controller ininya, controller presenter, nah nanti secara otomatis teman-teman bakal dapet rute yang didaftarin secara otomatis, ngikutin ke metode yang ada di sini, yang ada di master dosen controller. Jadi pertama itu ada index, kita lihat index yang ini nih dipakai di index, terus ada new, ada create. Nah semuanya itu udah di generate secara otomatis sama si code igniter. Oke, kita lanjutin lagi. Di new kalau nggak salah ya, di new kita tambahin. Oh ya, sekedar pengingat, saya pakai Tailwind CSS, jadi teman-teman sesuaiin lagi sama apanya ya, sama template yang teman-teman pakai. Jadi saya nggak akan jelasin guys kalau pakai ini, kalau pakai template admin LTI gimana, saya nggak akan jelasin. Jadi teman-teman tolong referensiin, coba teman-teman buka dokumentasi dari ininya, dari template-nya masing-masing. Nah nanti semisal ada pertanyaan silahkan teman-teman japri aja. Oke? Call span 12.
sm call span md call span 4. Oke. Mungkin di sini dulu cukup. Terus di sini saya akan pakai form control. Nggak perlu kayaknya. Label. Yang pertama itu yang ada di PHP MyAdmin itu untuk dosen itu ada, kita lihat sebentar, ada NIP. Oke, ada NIP span label text NIP. Nah, input text kita pakai teks aja, input border NIP value all NIP. Oke, kita copy paste aja buat yang lainnya. Itu pertama kedua ada nama, NIP ini diganti nama, jenis kelamin ada hanya dua, ganti ke select border, ini ganti ke JK. Ada option yang value pertama itu perempuan, saya lupa pertama itu apa ya, yang di dosen itu 0 sama 1-nya. Oke, 1 laki-laki, 1 laki-laki, 0-nya perempuan. Oke, seperti itu. Jenis kelamin JK di sini. Terus ada email sama foto. Oke. Di sini kita tambahin email, tipenya email. Nah, di sini saya hitung lagi bentar, sesuaiin dulu, ini diganti nama. Oke, sama di sini ganti email. Oke, kita lihat dulu gimana itunya. Yus, mantap. Seenggaknya kelihatan. Nah, sebelum itu saya mau biar ini punya full, inputnya full. Nah, cocok. Oke, NIP, nama, jenis kelamin sama email udah ditambahin. Terus setelah itu ada foto sama alamat. Foto sama alamat ini bakal complicated, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Foto serta bentar, foto tipenya itu tipe file, namanya foto, ID foto, value